Baiklah, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Daniel Silitonga dari kelas MJ1B reguler pagi dengan NIM 43 1210332. Sini saya akan menjelaskan komponen komputer. Yang pertama adalah motherboards, yang kedua adalah jenis-jenis memori, yang ketiga adalah VGA atau Video Graphics Array, dan slot pada motherboard, PSU atau Power Supply Units, prosesor atau CPU, hard disk dan SSD, printer, LAN card, WLAN card, sound card, dan optical drive. Yang pertama adalah motherboards. Motherboard sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu motherboard ATX, motherboard micro ATX, dan motherboard mini ITX. Untuk motherboard ATX, motherboard ini adalah motherboard dengan form faktor yang terbesar, dan selama 25 tahun motherboard ini masih mendominasi PC di rumah maupun perkantoran. Sedangkan untuk motherboard micro ATX ini kurang lebih sama seperti motherboard ATX, hanya saja bentuknya yang lebih agak sedikit kecil daripada motherboard ATX tadi, dan jumlah slot dan port atau portnya pun untuk berbagai komponen pun juga masih sangat banyak. Sedangkan untuk motherboard mini ITX, motherboard ini adalah motherboard yang paling kecil daripada motherboard yang lain. Bisa kita lihat pada gambar ini. Biasanya motherboard mini ITX ini dipakai untuk PC yang kinerjanya tidak terlalu berat. Dan yang kedua adalah jenis-jenis memori, yaitu ada ROM dan RAM. ROM sendiri atau read only memory adalah memori yang penyimpanan datanya bersifat permanen sehingga tidak mudah berubah ataupun hilang meskipun komputer tersebut mati. Dan untuk gambarnya kita bisa lihat seperti ini di sini. Dan untuk RAM, ini kita lihat ROM-nya. Untuk RAM, ini adalah gambar RAM. RAM ini berbentuk seperti batang ya. Jadi RAM ini adalah untuk penyimpanan memori sementara dan berbagai instruksi program yang hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Dan RAM ini ada dua jenis, yaitu SIMM RAM dan DIMM RAM. Perbedaan yang signifikan antara ROM dan RAM. ROM adalah penyimpanan memori secara permanen, sedangkan RAM penyimpanan memori secara sementara. Dan yang ketiga ada VGA. Ada dua jenis VGA, yaitu Video Graphics Array On-Board dan Video Graphics Array Add-on. Untuk VGA On-Board adalah VGA yang sudah terintegrasi pada motherboard. VGA On-Board ini menggunakan RAM sebagai memori VGA atau bisa dibilang share memorinya. Sedangkan VGA Add-on adalah VGA yang terpisah dengan motherboard atau bisa dibilang eksternal VGA yang memiliki interface seperti PCI atau AGP. Pada VGA Add-on sudah memiliki GPU dan memori tersendiri di dalamnya. Untuk yang keempat ada slot pada motherboard. Ada 6 jenis slotnya. Yang pertama slot ISA, slot PCI, PCI Express, PCI Express x 16, AGP, dan slot hard disk. Berikut adalah gambarnya. Ada PCI, mini PCI, AGP, riser card dan PCIe. PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus yang menangani beberapa perangkat keras. Untuk PCI Express adalah slot ekspansi dari PCI tadi. Dan untuk PCI Express x 16 biasanya digunakan untuk memasang video card. Dan AGP atau Accelerated Graphic Port
adalah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi. PSU atau yang kelima ada PSU atau Power Supply Units. PSU atau Power Supply Units adalah suatu perangkat pemberi daya kepada seluruh komponen komputer. Jika tidak ada PSU, maka seluruh komponen komputer tidak akan bekerja. Diibaratkan PSU ini adalah generator dari seluruh sistem yang ada dalam komputer. PSU ini ada dua jenis, yaitu PSU modular dan PSU non modular. Nah, yang keenam adalah CPU atau prosesor. Ini ada berikut adalah gambarnya. Ini ada prosesor Intel generasi keempat Core i7. Prosesor adalah otak dari komputer tersebut. Prosesor adalah komponen yang sangat vital. Satuan dari prosesor sendiri adalah MHz atau megahertz dan GHz atau gigahertz. Semakin besar kecepatan suatu prosesor atau semakin besar MHz atau GHz-nya itu, maka akan semakin cepat kinerja komputer saat melakukan pekerjaan untuk proses. Kemudian yang ketujuh ada HDD dan SSD. HDD itu adalah hard disk dan SSD adalah solid state drive. Solid state drive adalah media penyimpanan berbasis sirkuit yang tersusun atas beberapa chip memori yang saling terintegrasi tanpa adanya piringan cakram seperti HDD. HDD hampir sama seperti SSD, hanya saja HDD menggunakan piringan cakram sebagai proses kinerjanya untuk menyimpan data. Perbedaan antara yang paling signifikan antara HDD dan SSD tersendiri adalah yaitu dari segi cara kerja. Seperti yang saya bilang tadi, HDD menggunakan piringan cakram untuk agar bisa bekerja, sedangkan solid state drive atau SSD menggunakan chip memori. Dan yang kedua, kecepatan baca dan tulis. Untuk SSD sebenarnya lebih cepat daripada HDD. Untuk dari perbedaan ukuran dan bentuknya, kalau untuk HDD ukurannya lebih besar dibanding SSD. Sedangkan dan komponen pembentuknya juga berbeda. Dan yang paling penting adalah perbedaan harga dari SSD dan HDD tersebut. Biasanya SSD lebih mahal dibanding HDD karena SSD lebih unggul dari segi kinerjanya tadi. Yang kedelapan adalah printer. Yang pertama, printer dot matrix. Printer ini menggunakan pita untuk menampilkan outputnya pada kertas. Hasil cetak printer ini lebih kasar dan kurang bagus. Yang kedua, printer laserjet. Adalah printer yang memakai sistem cetak dengan tinta bubuk atau yang sering disebut dengan toner, yang menggunakan perangkat inframerah. Yang ketiga ada printer inkjet. Printer ini adalah printer yang dapat mencetak dengan sistem tinta sebagai bahan untuk mencetaknya. Printer ini sering sekali dipakai di perusahaan atau di sekitar kita, di fotokopi biasanya. Yang keempat adalah printer thermal. Printer thermal adalah jenis printer yang sering kali digunakan untuk pusat perbelanjaan atau mesin fax. Jenis printer ini dapat bekerja dengan mengambil gulungan kertas yang diubah menjadi gelap pada saat dipanaskan. Ini adalah gambarnya. Kemudian yang ke-9 ada LAN card. LAN card adalah perangkat keras di jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN tersebut. LAN tersendiri adalah jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer ke jaringan. WLAN card. WLAN card kurang lebih sama seperti LAN card, akan tetapi WLAN card menggunakan sistem teknologi tanpa kabel atau wireless. Sedangkan untuk LAN tadi adalah
menggunakan kabel atau wire. Dan yang ke-11 adalah sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras yang fungsi utamanya sebagai pengolah data untuk audio atau suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker atau headset yang seperti yang saya pakai ini adalah hasil olahan dari sound card tersebut. Kemudian yang terakhir adalah optical drive. Optical drive merupakan salah satu bagian perangkat pada disk drive yang pada umumnya digunakan sebagai pembaca ataupun penulisan data CD maupun DVD. Cara kerja optical drive ini terdapat pada sinar lasernya yang terpadat di spektrum sehingga CD maupun DVD yang masuk ke dalam disk drive dapat dibaca. Ini adalah gambar dari optical drive tersebut, dan ini adalah DVD dan CD. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.